Selamat siang Pak Baju, perkenalkan saya Claudia Pertama Boris Mamata dengan NPM 1906-1042. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas usaha saya, yaitu penilaian kualitas terhadap usaha ternak lele Pak Natsir. Oke, jadi tugas saya ini tuh dilandasi oleh latar belakang, di mana tujuan dari quality control ini adalah untuk meminimalkan terjadinya barang yang tidak sesuai dengan standar mutu. Oleh sebab itu saya ingin menganalisis usaha dari ternak lele yang saya pilih ini untuk melihat apakah usaha tersebut itu sudah sesuai dengan standar mutu yang diinginkan atau belum. Kemudian berdasarkan jurnal-jurnal yang saya dapatkan sebelumnya, yaitu untuk landasan teori, di mana pengertian menurut Kaoru Ishikawa mencakup di dalamnya itu mengembangkan, mendesain, memproduksi, memberikan layanan bermutu, ekonomis, dan untuk memuaskan para pelanggannya. Tujuannya itu adalah untuk menekankan jumlah produk rusak seminimal mungkin, dan prosesnya itu menggunakan sistem PDCA oleh Edward Deming, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Untuk alat bantunya itu saya menggunakan flowchart hingga nanti cause and effect diagram. Kemudian untuk profil usaha, di mana usaha ini berletak di Bagan Batu Riau, dimiliki oleh seorang Pak Natsir, dan jenis usahanya adalah jasa, dan usahanya sudah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun, yaitu dimulai dari 2013. Kemudian untuk filosofi kerjanya itu mirip dengan filosofi Elliot dan juga Kanbach, yaitu mengenai kualitas yang didapatkan adalah kualitas yang berbeda untuk orang yang berbeda, dan juga kualitas ditentukan oleh pelanggan. Kemudian ini adalah tampakan dari cuplikan yang saya ambil ketika observasi, yaitu pemilik dengan kondisi-kondisi kolamnya yang dari tampak belakang, depan, hingga samping. Kemudian deskripsi usaha, yaitu usahanya ini merupakan ternak dan menjual lele. Penjualannya itu bisa mencapai ratusan hingga puluhan kilogram per hari, dan kegiatannya itu dimulai dari membeli benih, merawat, hingga menjual. Untuk proses kerjanya itu dari mengecek kondisi air hingga memberikan suplemen atau antibiotik. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan bahan baku, proses, dan output, yaitu untuk bahan bakunya itu adalah kurangnya pengecekan yang teliti terhadap pembelian benih. Kemudian juga prosesnya itu adalah karena keterbatasan manusia, sehingga beliau kurang cekatan dalam proses mengurus air dan juga pengontrolan ikan. Kemudian untuk outputnya itu adalah terdapat beberapa jenis lele yang cacat, yang tidak normal, mulai terserang penyakit, dan sebagainya. Untuk parameter dari usahanya itu dapat dilihat pada tabel yang sudah saya lampirkan. Kemudian untuk temuan yang belum sesuai standar, yaitu ada manusia, teknik, material, informasi, dan lingkungan. Untuk manusianya itu adalah kurang cekatan, kurang pengetahuan, begitu. Dan untuk tekniknya itu adalah penebaran makanan yang kurang merata, dan juga kurang mengontrol kondisi ikan dan kualitas yang sesering mungkin. Kemudian untuk lingkungannya itu adalah belum adanya pengaturan kolam dengan intensitas ikan yang cukup. Kemudian untuk pH air yang belum stabil, serta suhu yang belum dipertahankan. Untuk materialnya adalah pemilihan benih yang kurang baik atau belum berkualitas, dan juga pemberian probiotik yang masih jarang. Kemudian untuk informasi dari usahanya itu masih belum disebarkan secara luas. Kemudian untuk biaya yang diperlukan dalam produksi itu ya, ada biaya investasi dan juga operasional, dapat dilihat sendiri pada tabel yang sudah saya lampirkan. Kemudian masuk ke biaya yang diperlukan untuk produksi. Dari 1000 lele, ada 900 lele yang layak jual dan 100 yang rusak. Dan untuk presentasinya adalah 90% yang bagus dan 10% yang rusak. Untuk biaya yang dihasilkan per produk ada 20.000, biaya yang dihasilkan untuk per bulannya ada 2 juta, kemudian untuk biaya yang diperlukan untuk usaha ada 1.450.000, untuk estimasi keuntungan ada 550. Nah, ini merupakan sampel jenis catatan yang saya temukan ada 7. Untuk jenisnya dan juga jumlahnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian dari jenis sampel tersebut saya membuat Fishbone diagram dengan faktor-faktor dari tidak standarnya manusia, lingkungan, material, hingga teknik. Kemudian saya juga membuat Pareto diagram. Nah, dapat dilihat di sini bahwa bagan lemas lebih tinggi dibandingkan bagan-bagan yang lain. Gimana? Karena jumlah kecacatan lemas itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Dapat dilihat di sini bahwa lemas itu ada 25 ekor dan lebih tinggi daripada jumlah kecacatan yang lain. Oke, ini merupakan grafik kontrol sederhana. Dapat dilihat di sini bahwa di sampel 7 atau lemas tadi mempunyai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dapat dilihat di sini, oke. Kemudian di sini ada saya membedakannya catatan tersebut, misalkan reward dan reject. Untuk pembagiannya dapat dilihat pada tabel.
Kemudian untuk perhitungan biaya, rework dan reject. Untuk reworknya itu bersama perhitungan saya mendapatkan 6.923,1, untuk biaya rejectnya itu 80.000 hingga 110, dibedakan berdasarkan dari ukuran lele yaitu 4-6 kg. Kemudian ini saya mengelompokkan catatan tersebut berdasarkan variabel dan atribut, di mana untuk variabel ada ini kerdil hingga perut lembek, dan atributnya ada pucat sampai lemas. Ini sama seperti sebelumnya, di mana lemas mempunyai tingkat yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian saya dari ke-7 catatan tadi mengambil 2 variabel dan 2 atribut. Kenapa? Ini saya ambil berdasarkan jumlah catatan yang paling tinggi dan perlu untuk dilakukan perbaikan. Dari faktor catatan yang perlu diperbaikan tadi, saya memberikan beberapa saran perbaikan. Nah, untuk saran perbaikannya itu dapat dilihat pada tabel yang terlampir. Kemudian berdasarkan hasil diskusi dan rencana implementasi yang paling mungkin dilakukan, yaitu adalah mengecek dan pengurasan air yang lebih teratur, terus mengatur jumlah ikan dengan luasnya kolam, kemudian juga mengecek kondisi ikan yang sudah mulai terserang penyakit dan pengobatan yang langsung dilakukan, kemudian juga berusaha lebih cekatan dalam pengontrolan ternakan. Kemudian yang terakhir adalah penambahan wawasan oleh si pemilik. Kemudian dari analisis, pembahasan, usulan, dan respon pemilik. Nah, dari beberapa catatan yang ada tadi, saya memberikan 5 usulan. Nah, usulan dapat dilihat pada yang saya lampirkan di PPT, ada 5. Kemudian dari usulan tersebut, berdasarkan observasi, pemilih setuju dengan semua usulan yang saya berikan, karena menurut beliau usulan yang saya berikan itu masih termasuk logis dan bisa diterapkan. Kemudian bahasan perbaikan kualitas. Setelah saya mencari faktor penyebabnya, kemudian melakukan usulan, dan setelah dilakukan oleh si pemilik, maka dapat dilihat bahwa berdasarkan observasi yang saya lakukan, dalam 1 minggu beliau mengatakan bahwa usulannya itu dapat membawa pengaruh positif pada lelenya, di mana keadaan dan kondisi ikan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan di sini juga disebutkan bahwa bila diterapkan 1 bulan, hasilnya dapat diketahui secara besar dan dapat membuat catatan itu sedikit hingga hilang pada usahanya tersebut. Dan di sini saya dapat menyimpulkan bahwa usaha yang diberikan itu signifikan karena membawa pengaruh perbaikan kualitas pada angka catatan produk. Nah, ini kesimpulan hasil pengamatan saya, di mana untuk permasalahannya itu adalah permasalahan pada bahan baku, proses hingga output. Kemudian ada catatan yang saya lakukan perbaikan, yaitu variabel yaitu kerdil dan lembek. Kemudian atributnya ada luka hingga lemas. Dan ini adalah usulan yang saya berikan, yaitu ada 5 tadi. Kemudian setelah diterapkan oleh pemilik selama 1 minggu, dapat dilihat bahwa adanya penurunan catatan pada usaha tersebut, catatan pada lelenya. Kemudian, apakah analisis pembahasan dan kesimpulan sesuai dengan penjelasan materi yang dilakukan? Setelah saya mencari permasalahan kualitas hingga mencari kesimpulan, saya dapat menyimpulkan bahwa materi yang diberikan dalam memperbaiki permasalahan kualitas telah membuahkan hasil dan mengurangi catatan pada usaha tersebut. Nah, ini pembahasannya kurang lebih sama seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu ada 7 jenis catatan dengan ukuran masing-masing dari 20 hingga 25. Kemudian saya pilih 4, yaitu kerdil, kembung, kurap, dan lemas, dan mencari faktor-faktor penyebabnya dari manusia, lingkungan, teknik, dan material. Dan dari faktor tersebut saya memberikan beberapa usulan yang mampu untuk diterapkan, dan pemilik mengatakan bahwa hasil tersebut mampu untuk mengurangi catatan produk. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan dari observasi pada catatan lele yang ada pada ternak lele di bagian Batu Riau, saya melakukan observasi, analisis, dan juga untuk mengetahui apa masalahnya dan juga faktor-faktor lainnya. Maka disimpulkan di sini bahwa dari adanya rencana pembaikan di sini dapat membawa pengaruh positif pada usaha tersebut, di mana terjadinya penurunan catatan pada produknya, dan materi-materi penjelasan yang diberikan di saat kelas juga mampu memberikan dan membuahkan hasil, di mana mampu membantu saya dalam mengurangi catatan atau permasalahan pengendalian kualitas pada usaha ternak lele Pak Nasir tersebut. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.